Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek kehadirannya dulu. Sri Wahyuni hadir, Sarah Amelia hadir, Naila, Fadil, Fausan, Rara dengan Nisa. Alhamdulillah pada hari ini, virtual meeting kita hari ini, semua anak-anak bisa ikut bergabung ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta salah satu di antara kalian memimpin temannya untuk membaca doa. Ibu tunjuk ya, coba Iin Raming. Iin Raming, silakan pimpin temannya untuk membaca doa. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Fausan, orang tuanya bekerja sebagai apa? Penjual baju. Penjual baju. Aulia, orang tuanya bekerja sebagai apa, Nak? Pedagang. Pedagang. Jadi tadi Nisa orang tuanya bekerja sebagai guru, Fausan sebagai penjual, dan Aulia orang tuanya bekerja sebagai seorang pedagang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran pertama. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, setelah menyimak video, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, setelah menyimak media PowerPoint, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, setelah menyimak video, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang siapa yang tahu di antara anak-anakku sekalian, siapa yang tahu apa itu pekerjaan? Pekerjaan yang bisa menghasilkan barang. Nah, pekerjaan itu adalah kegiatan yang bisa menghasilkan barang. Kemudian yang lain apa lagi? Ada yang bisa menjawab yang lain? Pekerjaan bisa menghasilkan uang. Ya, pekerjaan bisa menghasilkan uang. Jadi tadi ada yang menjawab bahwa pekerjaan itu menghasilkan barang, ada yang menjawab pekerjaan itu menghasilkan uang. Jadi, pekerjaan itu adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu ya berupa uang. Uang itu kita gunakan untuk belanja, mencukupi kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, coba. Jenis-jenis pekerjaan itu disesuaikan dengan tempat tinggal masyarakat. Ada jenis pekerjaan di dataran tinggi, ada di dataran rendah, dan ada di pantai. Nah, sekarang apa saja pekerjaan masyarakat di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan di pantai? Nah, silakan anak-anakku simak video berikut. Jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Jenis pekerjaan dibagi menjadi 2 berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat yaitu yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi yaitu berkebun teh. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah yaitu bertani padi. Yang ketiga, jenis pekerjaan di daerah pantai yaitu mencari ikan atau nelayan. Pekerjaan di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi seperti di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Tanaman lain yang dibudidayakan di dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan. Pekerjaan di daerah dataran rendah.
Dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Biasanya, tanaman yang dibudidayakan di daerah dataran rendah antara lain padi, jagung, buah-buahan, dan sayur mayur. Kota-kota besar yang berada di dataran rendah juga banyak membangun gedung-gedung bertingkat. Sungai yang berada di dataran rendah juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak dijual di pasar yang terletak di dataran rendah. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai arena bermain. Pekerjaan di daerah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa tanah berpasir dan karang. Pantai dimanfaatkan sebagai pariwisata. Pantai bermanfaat untuk sarana liburan keluarga. Biasanya banyak pengunjung pantai yang bermain seperti membuat istana pasir. Pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan kemudian dijual ke tempat pelelangan ikan. Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa. Hasil tanaman ini yaitu buah dan daunnya yang akan dijual ke pasar. Nah, sekarang sudah simak videonya kan? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja pekerjaan yang ada di dataran tinggi sesuai dengan video yang tadi kalian lihat? Nah, Aulia, coba Aulia apa? Apa? Petani teh. Nah, petani teh, benar sekali Aulia. Coba kita berikan tepuk keren untuk Aulia. Keren, keren. Keren, keren. Keren, ya, pintar. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua, pekerjaan apa saja yang ada di daerah dataran rendah? Siapa yang bisa menjawab? Ibu. Nah, coba Nisa. Apa Nisa? Petani. Ya, pintar sekali Nisa ya. Jadi benar, salah satu pekerjaan yang ada di dataran rendah adalah seorang petani. Nah, sekarang yang ketiga, pekerjaan apa saja yang ada di daerah pantai? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Nelayan. Siapa? Oh, nelayan. Selain nelayan apa lagi? Rumput laut itu juga berada di daerah pantai. Nah, sekarang tadi kan tadi kan anakku sudah menyimak video tentang berbagai jenis pekerjaan, sudah melakukan tanya jawab tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, sekarang tugasnya anak-anakku, silakan mengerjakan kegiatan pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Sebelumnya itu kegiatan 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Ibu, silakan dibaca, Sarah. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar terdiri atas 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Ya, apalagi? Pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti dokter yang mengobati orang yang lagi sakit. Ya. Tukang ojek yang mengantar seseorang dari tempat asal ke tujuan. Guru memberi ilmu kepada peserta didik. Ya. Sudah? Sudah? Pekerjaan yang menghasilkan barang seperti contohnya pembuat sepatu yang menyediakan pasokan sepatu. Penjahit konveksi menghasilkan pakaian yang kita pakai sehari-hari. Dan masih jenis. Sudah? Udah. Ya, itu tadi tentang jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar yang telah dibacakan oleh
Sahara Amelia hasil dari pekerjaannya ya. Coba kita beri tepuk tangan untuk Sahara Amelia karena sudah berani menyampaikan hasil pekerjaannya kepada kita semua. Coba berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sahara Amelia. Bagus ya. Ya, bagus. Sahara sudah berani untuk menyampaikan apa yang sudah dia kerjakan. Nah, itu tadi anak-anakku harus tahu bahwa berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja kebutuhan kita? Nah, apa saja kebutuhan yang kita ingin penuhi sehari-hari? Hah? Apa, Sarah? Baju. Nah, untuk membeli baju, membeli makanan, membayar uang sekolah, ya, membeli beras, dan banyak lagi yang lainnya, anak. Nah, jadi untuk memenuhi semua itu, kita harus bekerja. Nah, sekarang coba dan aku perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Nelayan. Gambar nelayan. Nah, ini adalah gambar nelayan. Nelayan ini pekerjaan di daerah mana? Pantai. Benar sekali. Jadi pekerjaan nelayan ini adalah salah satu jenis pekerjaan di daerah pantai. Ya, benar sekali. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Biasanya kalau nelayan menangkap ikan itu menggunakan alat apa? Jaring. Menggunakan jaring. Apa lagi? Pancingan. Biasa juga ada nelayan yang menangkap ikan menggunakan ini bom ikan dengan pukat harimau. Pernah dengar? Pernah. Ini menggunakan bom ikan dengan pukat harimau itu bisa tidak dilakukan? Tidak. Kenapa ini, Sa? Kenapa menggunakan bom dengan pukat harimau tidak bisa dilakukan? Karena apa? Karena dapat merusak kelestarian ikan. Ya, benar sekali yang dibilang oleh Nisa bahwa dengan menggunakan bom ikan dengan pukat harimau itu bisa merusak kelestarian ikan dan lingkungan dan habitat laut lainnya ya. Nah, jadi menangkap ikan menggunakan bom ikan dan pukat harimau dapat mengganggu keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam karena merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Nah, sekarang, mengapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Agar tidak cepat punah. Ya, agar tidak cepat punah. Salah satunya itu, apa lagi? Tidak ada bencana alam. Ya, agar tidak ada bencana alam. Benar sekali yang anak-anakku bilang bahwa supaya makhluk hidup tidak punah dan bencana alam tidak terjadi. Nah, itulah mengapa kita perlu menjaga keseimbangan alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang apa saja manfaat menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam? Nah, coba perhatikan ini. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Pohon kakao. Pohon apa? Sayur. Pohon sayur. Apa lagi? Ada pohon Bakau. bakau. Siapa tadi yang menjawab pohon bakau? Saya. Ya, pintar Nisa. Nisa tadi yang menjawab pohon bakau. Jadi Aulia ini bukan sayur, nah ya. Ini adalah pohon bakau. Pohon bakau ini biasanya tumbuh di mana? Di daerah pantai. Jadi pohon bakau ini tumbuh di daerah pantai. Gunanya apa? Gunanya apa ini? Agar menghindari terjadinya abrasi pantai atau pengikisan daerah pantai. Ya, menghindari agar tidak terjadi abrasi atau pengikisan daerah pantai. Sepertinya ini siswanya Ibu pintar-pintar ya. Nah, sekarang ini gambar apa lagi? Menanam pohon. Ya, menanam pohon. Menanam pohon atau kegiatan penghijauan. Gunanya apa? Agar kegiatannya bertujuan untuk menghindari polusi udara, menghindari longsor, dan menyediakan sebagai untuk menghindari polusi udara. Kalau banyak pohon yang tumbuh itu udaranya bisa segar ya anak-anak, tidak terlalu banyak polusi. Kemudian juga bisa menghindari longsor. Karena kenapa? Itu akar-akarnya pohon itu bisa menahan tanah supaya tidak longsor. Kemudian menyediakan tempat hidup bagi hewan. Nah, kalau misalkan banyak pohon yang tumbuh, itu bisa banyak hewan yang
tinggal di sana, misalkan banyak burung dan banyak satwa-satwa lainnya. Nah, sekarang tugasnya anakku tadi kan sudah mempelajari tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang kita lanjut mengerjakan LKPD untuk kegiatan kedua yang Ibu sudah bagikan tadi. Kalian bikin dalam bentuk peta pikiran apa saja manfaat menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Silakan dikerjakan. Nanti Ibu suruh satu-satu menyebutkan hasil dari pekerjaannya ya. Nah, sekarang untuk yang pertama, siapa yang berani menyampaikan apa manfaat menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Saya, Bu. Siapa itu yang mau menjawab? Nah, coba Nisa. Agar tidak punah. Nah, menghindari kepunahan hewan dan satwa. Kemudian apa lagi yang lain? Nah, siapa Rara? Coba Rara, apa Rara? Menghindari pencemaran lingkungan. Ya, benar sekali yang dikatakan Rara, bahwa menghindari pencemaran lingkungan. Apa lagi selanjutnya? Siapa? Siapa lagi yang bisa menjawab? Polusi udara. Ya, menghindari polusi udara. Apa lagi? Mencegah pencemaran air. Mencegah pencemaran air. Kemudian? Tidak sembarangan. Nah, menghindari pemanasan global, mengurangi polusi udara, dan hewan dan tanaman akan tetap lestari. Ya, itu tadi tentang pentingnya menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian daya alam, kelestarian sumber daya alam itu apa saja? Nah, sekarang coba Nanaku simak video berikut. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan, teman, agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman.
Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Nah, sekarang sumber daya alam apa saja yang ada di bumi ini? Air, Nah, ada hewan, air, hewan, apa lagi? tanah, Tumbuhan, apa lagi? Hah? udara atau udara. Oh, nah, sumber daya alam itu ada hewan, tumbuhan, tanah, air, udara, dan bahan tambang. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab bagaimana caranya kita melestarikan sumber daya alam yang berupa hewan? Tidak memburu hewan yang langka. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Nisa ya, bahwa salah satu cara untuk melestarikan sumber daya alam berupa hewan yaitu tidak melakukan perburuan terhadap hewan yang langka. Pintar sekali Nisa ya. Nisa sudah banyak sekali menjawab pertanyaan hari ini. Kemudian yang kedua, tumbuhan. Siapa lagi yang bisa menjawab? Selain Nisa kan sudah banyak nih pertanyaan dia jawab. Siapa lagi yang bisa? Memberikan pupuk pada tanaman. Apa? Memberikan pupuk tanaman. Ya, memberikan pupuk pada tanaman. Apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Ya, tidak menebang pohon sembarangan. Pintar. Pausan dengan Sri Wahyuni pintar ya. Nah, kemudian kalau air, bagaimana caranya melestarikan air? Tidak membuang sampah di sungai. Ya, tidak membuang sampah di sungai. Kemudian bahan tambang. Bagaimana caranya melestarikan sumber daya alam yang berupa bahan tambang? Ini bahan tambang sumber daya alam yang tidak ada. Secara berlebihan. Ya, benar sekali Aulia. Pintar Aulia. Benar yang dikatakan oleh Aulia bahwa tidak menggunakan bahan tambang secara berlebihan. Karena bahan tambang ini tidak dapat diperbaharui ya. Jadi kalau habis ya habis. Sudah tidak bisa dibuat lagi. Seperti itu. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya, silakan anak-anakku mengerjakan kegiatan 3 pada LKPD-nya yang Ibu berikan. Sekarang, menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam itu sangat penting agar bumi kita kembali sehat. Nah, sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Kita harus melestarikan hewan, tumbuhan, air, dan udara. Ya, kita harus melestarikan sumber daya alam yang berupa hewan, tanah, air, tumbuhan, dan lain sebagainya ya. Kemudian apa lagi? Siapa lagi yang bisa, yang lain, yang memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Selain tentang menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam, tadi kita belajar tentang apa? Berbagai jenis pekerjaan. Berbagai jenis pekerjaan itu ada di mana saja? Dataran tinggi, dataran rendah. Dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Benar sekali. Semua anak-anak pada hari ini semua pintar ya, aktif semua menjawab pertanyaan. Selanjutnya, Ibu mau memberikan evaluasi atau tes akhir pada pembelajaran kita. Nanti linknya Ibu akan kirimkan lewat grup WA kalian. Nanti kalian klik linknya. Nah, di situ akan muncul sebanyak 10 pertanyaan. Nanti Ibu kirimkan juga nomor tokennya. Kalian sisa isi nama dengan kelasnya, kelas 4 ya. Kelas 4, kemudian nomor tokennya, kemudian kalian menjawab 10 nomor soal tersebut. Ingat nah, semua soal harus dijawab supaya dapat nilai ya. Karena kalau ada satu yang tidak bisa dijawab, tidak bisa lanjut ke nomor berikutnya ya. Paham ya anak-anak? Paham? Paham. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini,
Ibu mau ingatkan kepada anakku agar tetap rajin belajar, walaupun sekarang kita belajar dari rumah dengan menggunakan aplikasi seperti ini, tidak bertatap secara langsung, tapi anak-anakku harus tetap semangat untuk tetap belajar dari rumah ya, dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu apa ini? Memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan air mengalir, dan menjaga jarak. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ya apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku dan dapat dipahami dengan baik ya. Sekian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.